Jadi bagaimana dengan kubur Yesus yang kosong? Nah, bagaimana dengan kubur Yesus yang kosong? Oke. Setelah kubur itu kosong, ya, adakah didapati mayatnya Yesus? Mayat ya. Karena dalam Lukas 24 nomor 3 dikatakan dia mayat. Adakah didapati mayat Yesus? Tidak ada mayat Yesus. Tidak ada mayatnya. Apakah pantas Tuhan punya mayat, Margaret? Nyambung gak sama logikamu kalau Tuhan jadi mayat? Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang sangat sengit antara mualaf Bang Farouk versus Margareta Manurung. Nah, di dalam perdebatan kali ini kita bisa melihat ada yang lain dari biasanya guys. Kita bisa melihat Margareta Manurung memakai hijab dan bercadar. Apakah ini adalah tanda-tanda hidayah bagi Margareta Manurung? Oke teman-teman, mari kita simak perdebatan yang sangat sengit antara Margareta Manurung versus mualaf Bang Farouk. Apa yang salah ketika aku mengatakan aku dan Bapak Presiden adalah satu? Kesatuanku dan Bapak Presiden apa? Aku berani berkata begitu. Karena aku tahu betul aturan dan juga peraturan yang disampaikan Bapak Presiden. Aku tahu betul apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Tapi bukan berarti aku dan Bapak Presiden adalah sosok yang sama. Karena apa? Di situ ada kata dan. Aku dan Bapak. Aku dan Bapak. Berarti ada dua pribadi. Karena ada kata dan. Kalau di dalam pemahaman grammar bahasa Arab ada kata wa di situ. Contoh gini, aku dan Margaret adalah satu. Apakah mungkin kita satu tubuh, Margaret? Kan tidak kan? Jadi kesatuan antara Yesus dengan Bapa, apa itu kesatuannya? Nah, baca dalam Matius 7 nomor 21. Inilah ayat yang dimaksud Bang Farouk agar dibaca oleh Margareta Manurung. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Coba silakan. Apa kesatuan Yesus dengan Bapa? Baca di Matius 7 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak dari Bapakku yang di surga. Ya, siapa yang mengikuti kehendak dari Bapa Yesus yang di surga, maka dia yang masuk dalam kerajaan surga. Apa kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus? Yang dari apa ada kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus? Yang pertama, ingat ya, menjadikan Yesus sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menyampaikan kepada memerintahkan Yesus untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa. Markus 12 nomor 29. Dan inilah ayat yang dimaksud oleh Bang Farouk. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, pada masa itu memuliakan hari Sabat, bukan gereja hari Minggu. Itu keinginan dari Bapa. Tidak ada keinginan dari Bapa yang telah mengutus Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Benar nggak? Ada nggak ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus menginginkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan? Ada nggak? Tapi mengapa 90% orang Kristen mengakuinya? Cuman Advent yang tidak mengakuinya. Advent, Saksi Jahova. Oke, kebenaran itu, Margaret, kebenaran itu tidak bisa kau lihat dari kebanyakan orang. Saya tanya samamu nanti, kau ingat nggak dalam gereja dinyanyikan apa? Di dalam surga ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Menuju surga jalan sempit apa jalan lebar? Lebar. Lebar, sempit lah. Sempit, jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu menuju ke neraka. Jadi kebenaran itu kok nggak pernah gereja sekolah minggunya kok Margaret? Ya jadi kok nggak tahu. Neraka. Sempit itu bukan ke neraka. Di dalam surga ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, kan gitu.
lagunya kan, yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit. Masa enggak tahu lagu itu? Jadi kebenaran itu, Margaret, bukan berdasarkan kebanyakan orang, Margaret. Lebih banyak orang masuk Nggak dengar lagu gitu, Bang. Apa? Nggak pernah dengar lagu kayak gitu. Nah, jadi gini, ketika kau ingin mengetahui kebenaran dari Yesus, kau cari informasi dari Yesus. Jangan kau dengar 90% Kristen, jangan. Apa sih kata Yesus? Contoh nih, kita bertanya sama Yesus, Yesus, apakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Dia utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yesus, siapakah Tuhanmu? Dijawab Yesus, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur pada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan dia katanya. Yesus, apakah kau maha kuasa? Dijawab dia dalam Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang telah mengutus aku. Penghakimanku adil, kata dia. Terus kita tanya lagi, Yesus, apakah Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3? Dijawab Yesus, Allah itu Tuhan kita Esa. Markus 12 nomor 29. Yesus, apakah aku beribadah di hari Minggu? Jawab Yesus, Matius 5 nomor 17-18, di mana dia menyempurnakan hukum Taurat, di mana dalam Taurat yang diperintahkan untuk memuliakan dan mensucikan hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa kok hari Minggu? Yesus, apakah aku beribadah dan menyembah kepadamu, Yesus? Dijawab Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kau menyembah dan berbakti. Yesus tak berkata menyembah dan berbakti kau padaku, tidak. Lukas 4 nomor 8, ketika kau tanya, Yesus, siapakah yang layak untuk kusembah? Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah dan berbakti. Lukas 4 nomor 8. Layakkah aku memanggil engkau Tuhan, Yesus? Dikata Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, di mana orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermukjizat demi nama dia, diusir oleh dia dan dikatakan dia pembuat kejahatan. Siapakah si penyesat itu, Yesus? 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang gak percaya dia manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Dalam imanmu, data yang aku kasih tadi itu adalah perkataannya Yesus loh, Margaret. Perkataan Yesus yang tertulis dalam Biblemu, dalam imanmu. Masih mau lagi kau dengar kata manusia? Seandainya seluruh manusia di atas bumi ini mengatakan ya sesuatu yang tidak selaras dengan perkataan Yesus di dalam Bible, kau masih berpegang kepada perkataan manusia, sementara kau mengklaim dirimu percaya kepada Yesus, sementara Yesus tak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Coba kita berpikir, Margaret. Tapi bagaimana dengan Yesus berasal dari surga? Oke, di mana Yesus mengatakan dirinya berasal dari surga? Sebab ada peristiwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Oke, adakah malaikat Gabriel dalam Lukas 1 nomor 31, Lukas 2 nomor 11 mengatakan anak ini dari surga? Ada, jujur, Margaret. Dalam Lukas 1 nomor 3. Lukas 2? Lukas 1 nomor Lukas 2 nomor 11. Bagaimana itu? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Sementara Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kita baca, hari ini telah lahir yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Dan dalam Lukas 2 nomor 11 itu tidak ada Yesus menyatakan, tidak ada malaikat mengatakan Yesus itu dari surga. Lukas 1 nomor 31 pun tidak ada Gabriel mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang berasal dari surga. Nggak ada. Tapi isinya Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus, bukan dari surga. Tapi malaikat itu dari surga, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel dari surga. Oke, malaikat Gabriel dari surga. Jika kau bermindsetkan ya Tuhan itu dari surga, maka kamu harusnya nyembah siapa? Yesus atau malaikat? Malaikat. Jadi bagaimana dengan inkarnasi Yesus ke dunia? Nggak ada, Margaret.
Nggak pernah Yesus mengatakan dia reinkarnasi. Menjelma jadi manusia. Menjelma jadi manusia. Nggak ada, Margaret. Margaret, dengar kata-kataku Margaret ya. Dengar kata-kataku Margaret. Kalau ada dari Kejadian sampai Wahyu, ya, si Bible mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia, lompat aku dari JW Marion. Cari ayatnya. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Di mana kita bilangan itu pada imannya adalah perkataannya Musa. Jelas dalam bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Jadi bagaimana bisa kau percaya Tuhan menjelma jadi manusia? Tuhan menjadi manusia, Tuhan reinkarnasi jadi manusia, itu adalah ajaran pagan, Margaret. Ajaran penyembah patung itu, ajaran penyembah dewa-dewi itu. Di mana orang-orang pagan mengimani dewanya menjelma menjadi manusia. Itu ajaran dewa-dewi, Margaret. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana kalau cuma Yesus penebus dosa? Di mana Yesus menyatakan dialah penebus dosa? Di mana? Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Itu nggak nyambung, Margaret. Yang dikatakan cuma Yesus penebus dosa, di mana ayatnya, Margaret? Di mana? Coba. Bukan, kenapa cuman Yesus dipersembahkan dalam bait Allah? Oke, siapa yang menginginkan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah? Siapa? Sembah persembahan itu pun ajaran pagan, Margaret. Ajaran pagan itu, nggak ada sembah persembahan itu. Yang menginginkan korban persembahan, ya tumpahan darah anak manusia, itu paganisme itu. Bukan ajaran samawi itu. Bukan ajaran dari Tuhan itu. Kalau kau nggak percaya, kasih ayatnya. Di mana di Bible dikatakan Bapak menginginkan darah Yesus sebagai persembahan yang khusus, kan? Jadi bagaimana dengan kubur Yesus yang kosong? Nah, bagaimana dengan kubur Yesus yang kosong? Oke. Setelah kubur itu kosong, ya, adakah didapati mayatnya Yesus? Mayat, ya. Yohanes 19 nomor 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Adakah didapati mayat Yesus? Tidak ada mayat Yesus. Tidak ada mayatnya. Apakah pantas Tuhan punya mayat, Margaret? Nyambung gak sama logikamu kalau Tuhan jadi mayat?